pada zaman jahiliyah perempuan itu bisa diwariskan kepada anaknya dan begitu. Bisa diwarisi oleh anaknya. Nah, maka yang seperti itu adalah bagian dari kekejian dan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 23 ini ditegaskan yang pertama adalah diharamkan menikahi ibunya. Ini ibu kandung. Nah, ini termasuk jalur ke atas. Jalur ke atas itu nenek dari ibu, nenek dari ayah. Ke atas lagi. Ya, meskipun ke atas itu juga tidak mungkin, tapi tetap saja diatur oleh Islam. Inilah indahnya Islam mengatur hubungan di dalam bermuamalah, musohabah, dan juga bermunakahah. Kemudian wa banatukum, dan anak perempuanmu. Jadi seorang ayah tidak boleh menikahi anaknya. Ini termasuk kategori tahrim mu'abbad. Jadi keharamannya itu selama-lamanya. Jadi keharaman anak menikahi ibu juga selama-lamanya, apalagi juga neneknya, nenek dari nenek dan seterusnya. Kemudian juga menikahi anak perempuan. Ini juga disebutkan dalam tafsir wa yadkhulu banatul aulad. Masuk di dalamnya adalah anak-anak perempuan dari anaknya. Jadi cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki juga tidak boleh dinikahi. Jadi tidak boleh dinikahi. Itu jalur ke atas ibu dan jalur ke bawah anak, kemudian jatuh kepada cucu, kepada cicit dan seterusnya. Jadi ini juga mungkin seorang kakek menikahi cucunya itu juga sesuatu yang tidak terjadi di dalam masyarakat. Tapi kenapa Islam mengatur ini? Nah, inilah indahnya hukum Islam itu ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu diatur sedemikian rupa supaya tidak rusak kehidupan manusia itu. Berikutnya wa akhwatukum wa ammatukum. Wa akhwatukum itu adalah saudara perempuan. Kakak, baik kakak maupun adik. Nah, di sini dimasukkan juga adalah baik itu kakak perempuan atau adik perempuan kandung, artinya satu ayah satu ibu, ataupun kakak dan adik perempuan satu ayah saja atau seibu saja. Jadi ini termasuk di dalamnya adalah wa akhwatukum, itu termasuk akhun syakik, yaitu saudara seayah seibu, atau akhun li'ab, saudara satu ayah, atau akhun li ummi, atau saudara satu ibu. Jadi dalam kehidupan keluarga muslim itu kan bisa terjadi seseorang kakak beradik itu hanya satu ayah saja atau satu ibu saja, tidak mesti kandung. Dalam arti satu ayah seibu. Jadi di sini wa akhwatukum, maka kita tidak diperkenankan, tidak dibolehkan menikahi saudara perempuan, baik itu kakak ataupun adik. Apalagi seorang laki-laki itu memang bagi kakak ataupun bagi adiknya dia akan menjadi wali nikah apabila wali utamanya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah
Wa ammatukum wa khalatukum. Wa ammatukum ini adalah bibit dari ayah atau saudara perempuannya ayah, jadi kakaknya ayah atau adiknya ayah, itu ammatukum. Saudara-saudara perempuan dari ayah itu ammat. Wa khalatukum, khalat itu adalah bibik dari ibu atau saudara perempuan dari ibu. Kalau dalam bahasa Jawa itu bulik dari ibu. Jadi bulik dari jalur ibu atau bude dari jalur ibu itu termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi. Ya, itu kan memang menjadi bagian dari ibu kita juga ya. Adiknya ibu ya ibu kita. Adiknya bapak juga ibu kita, maka juga disebut di situ bagian dari khurrimat alaikum, sesuatu yang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, kalau kita perhatikan tradisi apalagi jahiliyah dan mungkin juga tradisi di barat yang tidak mengenal ajaran Islam dan akhlak Islam, ini aturan-aturan seperti ini ditabrak semuanya. Nah, kalau ini ditabrak ya akan rusaklah hukum ya, hukum hubungan antara persaudaraan itu. Maka wa ammatukum, bibi atau bulik dari bapak, wa khalatukum, bibi atau bulik dari ibu, bisa juga bude juga, itu termasuk yang diharamkan.